Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Vivin Nurmalasari, Widya Ayuningsih, dan saya sendiri Sri Wayuni. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai inovasi pendidikan dan faktor-faktor penyebab inovasi. Yang pertama itu pengertian inovasi. Inovasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu innovo yang berarti memperbaharui dan mengubah. Kemudian bahasa ini diubah menjadi innovation dalam bahasa Inggris. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, menurut KUBI atau Kamus Umum Bahasa Indonesia, inovasi sendiri diartikan sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, baik berupa gagasan, metode, ataupun alat. Pengertian inovasi pendidikan. Menurut P. Suryobroto tahun 1990, inovasi pendidikan sendiri adalah suatu perubahan yang baru dan bersifat kualitatif, berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu dalam pendidikan. Nah, maksud dari kualitatif ini sendiri adalah bahwa inovasi tersebut memungkinkan adanya reorganisasi atau pengaturan kembali unsur-unsur dalam pendidikan. Jadi, bukan hanya semata-mata penambahan dari unsur-unsur komponen sebelumnya. Baik, saya Widya Ayuningsih akan melanjutkan menjelaskan materi dari teman saya Sri Wayuni tadi. Yang akan saya jelaskan adalah faktor-faktor inovasi pendidikan. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya inovasi pendidikan yang akan saya jelaskan ada dua. Yang pertama, visi pendidikan dan pertumbuhan penduduk. Sedangkan yang dua lagi akan dijelaskan oleh teman saya Vivin Nurmalasari. Yang pertama adalah visi pendidikan. Sejak kelahirannya, sebenarnya manusia telah memiliki potensi dasar yang universal. Yang pertama adalah kemampuannya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan pembawaannya atau cita-citanya. Selanjutnya, ada kemampuan seseorang untuk berhubungan atau bekerja sama dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah adanya ciri khas yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain. Pandangan dan harapan orang tua terhadap pendidikan seringkali dapat berbeda sesuai dengan pandangan orang tersebut terhadap pendidikan pada masa lampau dan yang akan datang. Sesuai dengan falsafah manusia dan kemanusiaan pada zamannya masing-masing. Oleh karena itu, visi pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan zamannya dan memprediksi masa depan yang penuh dengan tantangan. Inti dari visi pendidikan ini adalah untuk mempersiapkan pembentukan manusia seutuh-utuhnya dengan mengembangkan sifat positif atau baik dan menghindari sifat-sifat negatif atau buruk. Selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan. Terdapat berbagai masalah pendidikan yang berkaitan erat dengan meledaknya jumlah anak sekolah. Seperti ada 4 masalah. Yang pertama adalah kekurangan kesempatan belajar. Merupakan hal yang perlu mendapatkan prioritas dengan cara menciptakan sistem pendidikan yang dapat menampung sebanyak-banyaknya anak-anak usia sekolah. Yang kedua adalah kualitas pendidikan. Dengan kurangnya dana, fasilitas yang berpengaruh terhadap kemerosotan kualitas pendidikan itu sendiri. Upaya untuk mengatasinya dilakukan melalui penambahan dan peningkatan kualitas guru lewat pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Dan yang terakhir adalah masalah efisiensi dan efektivitas. Pendidikan diupayakan agar memperoleh hasil dengan biaya, tenaga, dan waktu yang sedikit. Dengan adanya pertumbuhan penduduk, maka akan mempengaruhi inovasi suatu pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Vivin Nurmalasari.
Faktor-faktor penyebab inovasi yang ketiga adalah perkembangan iptek. Perkembangan iptek berlangsung secara akumulatif dan semakin cepat jalannya. Dunia pendidikan perlu menanggapinya dengan memasukkan penemuan dan teori baru ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini menyebabkan adanya kurikulum yang sangat syarat atau penuh dengan masalah-masalah baru. Akan tetapi, sebenarnya perkembangan iptek yang cepat ini tidak harus diikuti dengan penambahan kurikulum sekolah di luar kemampuan, meskipun kondisi anak didik perlu diperhatikan. Sebab, anak didik pun tidak mungkin mampu mengikuti dan menguasai seluruh penemuan baru dalam dunia iptek. Faktor yang keempat adalah tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Salah satu tuntutan diadakannya inovasi dalam pendidikan adalah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Berkaitan dengan hal ini, pendidikan bisa diperoleh dari sekolah maupun luar sekolah. Cukup banyak contoh pendidikan yang sangat berarti justru tidak diperoleh di sekolah, terutama yang bersifat pengembangan profesi dan keterampilan, seperti pengembangan karir, profesi tertentu, dan sebagainya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman yang lain mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.